Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi saya sudah menyinggung karena ada kaitannya surat 1 Korintus pasal yang ke-13 dengan 1 Korintus pasal yang ke-14 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di surat 1 Korintus pasal yang surat 1 Korintus, saudara melihat ada begitu banyak terdapat masalah berdasarkan surat 1 Korintus ini. Kita melihat banyak masalah di sana, ada perpecahan, ada perselisihan, ada percabulan, ada hawa nafsu, ada kesombongan, ada penyembahan berhala, ada kawin campur, mabuk, fitnah, tipu, dan sombong, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak dosa yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Tadi kembali lagi kepada kesaksian tadi, supaya jemaat itu bertobat. Ya. Dan juga saudara-saudara yang hadir malam hari ini, juga demikian saudaraku. Firman Tuhan ini bukan cuma buat jemaat di Korintus, tapi buat kita semua, katakan haleluya. Kita yang sudah diperkaya oleh Yesus Kristus dalam segala hal. Ya. Diperkaya dalam segala hal. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, diperkaya dalam karunia-karunia. Kaya kita ini diperkaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Katakan haleluya. Kita ini kaya dalam segala hal. Tuhan Yesus baik. Oleh karena Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena Tuhan Yesus. Kita menjadi kaya. Dalam segala hal. Dalam pengetahuan. Dalam segala macam pengetahuan. Ya. Dan perkataan, karunia-karunia. Dan di dalam persekutuan kita di dalam Kristus Yesus, kita semakin hari semakin dikuatkan. Katakan haleluya. Dan perhatikan saudaraku yang kasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal ke-14 ini, kelihatan manusia itu gemar mengejar status, kemampuan. Dan ketika manusia itu sudah mendapatkan hal itu, status dan kemampuan itu, ya, merasa bahwa sudah mendapatkan segala-galanya atau melakukan segalanya dengan status dan kemampuan itu. Berkarunia itu penting. Melayani itu penting. Berkarunia, melayani itu penting, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi yang ditegur oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus ini, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan lalaikan kasih. Melayani itu penting, berkarunia itu penting, sibuk dalam pelayanan itu penting, punya status. Tapi jangan melalaikan kasih. Karena itu Rasul Paulus mengoreksi jemaat Korintus dan juga jemaat Maranatha dan saudara-saudara seiman, dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara berada, dikoreksi oleh firman Allah. Malam hari ini kita dikoreksi jemaat Korintus dan juga jemaat Maranatha dan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Izinkan firman Allah mengoreksi setiap kita. Supaya kita jangan sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Dengan alasan kita berkarunia,
kita melayani, kita menggunakan karunia-karunia yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, lalu kita sibuk dengan pelayanan, namun kita melalaikan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama, hubungan kita terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Kita sibuk dengan pelayanan, kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan tanggung jawab kita, tapi kita melalaikan kasih kita terhadap Tuhan yang menyelamatkan kita, yang memulihkan kita, yang memberkati kita, yang mengangkat kita dari lumpur dosa, yang membawa kita keluar dari kegelapan itu. Kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri, namun kita melalaikan kasih kita, hubungan kita, cinta kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Karena jemaat Korintus sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Ya, saudara, kalau saudara sibuk dengan kepentingan diri sendiri, ini menjadi satu peringatan buat saudara dan saya hari ini. Supaya saudara dan saya jangan sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Sekalipun saudara berkarunia, punya karunia mengajar, karunia memimpin, karunia apapun yang saudara miliki. Kalau saudara perhatikan dalam surat Roma pasal yang ke-12, ada begitu banyak karunia di sana. Apapun bentuk karunia yang saudara terima, yang saudara terima dari Tuhan. Namun jika karunia itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, saudara ditegur hari ini. Kita ditegur hari ini. Katakan haleluya. Haleluya. Bukan berarti Rasul Paulus anti dengan pelayanan karunia-karunia. Bukan, sudah aku yang kasih Tuhan. Rasul Paulus juga berkarunia. Berbahasa roh iya. Bernubuat juga iya. Menginjil juga iya. Membangun jemaat iya. Tapi dia tidak melalaikan kasihnya. Dan ini menjadi satu teguran kepada jemaat Korintus yang sibuk dengan karunia-Nya, dan itu merasa bahwa dengan dia berkarunia lalu merasa punya statusnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berkarunia. Saudara, orang yang berbahasa roh dan berkarunia merasa dirinya lebih rohani daripada yang tidak berkarunia. Ini sudah merupakan satu kesombongan. Dan ini ditegur oleh Rasul Paulus. Kalau saudara berkarunia, kalau saudara penuh Roh Kudus, kalau saudara akhirnya juga melalaikan kasih Tuhan, tidak menggunakan karunia itu untuk membangun, merefleksikan kasih Allah kepada sesama. Firman Tuhan katakan, itu seperti gong yang gemerincing. Tidak ada faedahnya. Sekalipun kamu bisa bahasa malaikat, sekalipun kamu memberikan tubuhmu untuk dibakar, sekalipun kamu membagi-bagikan segala sesuatu, sekalipun kamu punya iman yang hebat memindahkan gunung ini, gunung Abad di Bali, gunung Agung, pindah ke gunung yang di yang di Brastagi ini. Ya. Sekalipun sudah aku yang kasih Tuhan. Tapi kalau tidak ada kasih. Ya. Kalau tidak ada kasih. Tidak ada faedahnya. Segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Tanpa didasari dengan kasih kepada Yesus. Itu tidak ada faedahnya. Pelayanan. Apapun yang saudara bangun tanpa dasar yang benar, itu akan hancur. Perlu kita mengetahui apa karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Perlu kita mengetahui itu. Perlu kita berdoa, perlu kita bertanya kepada Tuhan. Cari tahu apa karunia yang Tuhan berikan. Oh, karunianya karunia melayani. Ini karunia mujizat. Oh, ini karunia mengajar, karunia memimpin. Itu penting, itu perlu ya. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai
Kita sibuk dengan pelayanan dan karunia-karunia itu. Dan akhirnya kita melupakan kasih Allah. Karena ada teguran dalam dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, saya akan bacakan buat jemaat di Efesus. Saya baca dari ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, ini perhatikan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Tadi sama ya Pak ya. Matius pasal yang keempat ayat 17. Sejak saat itu ya, Yesus menyampaikan firman, bertobatlah. Sebab itu ingatkanlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kesimpulan terakhir, bertobat. Jangan tinggalkan persekutuan saudara dan saya. Jangan kita tinggalkan persekutuan kita. Haleluya, dengan penyelamat kita. Katakan haleluya. Haleluya. Iya, mungkin saudara masih kelelahan, masih sibuk dengan berbagai macam aktivitas saudara. Ya, namun jika saudara lakukan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan akhirnya saudara melalaikan persekutuan saudara. Persekutuan kita. Kita melalaikan persekutuan kita dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara aku yang kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa. Tanpa Roh Kudus dan firman Allah, tidak akan ada pertobatan di tengah-tengah dunia ini. Tanpa ada firman dan Roh Kudus yang menginsafkan dan menyadarkan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya harus berani bersaksi, harus berani beritakan firman. Dan oleh firman dan Roh Kudus, setiap orang yang mendengar digugah hatinya, diinsapkan supaya bertobat, supaya percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya menyesal, tapi dia bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Katakan haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kalau supaya kedengaran ada orang juga di sini. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Yesus Kristus. Segala pujian hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah aku yang kasih Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus dahsyat dan luar biasa. Ya. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Ini berkat tambahan buat saudara, buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya. Ayat yang ke 37. Saya baca dari ayat yang ke-6, 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka bertanya kepada Petrus
dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan haleluya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Saudara, kamu, saudara dan saya akan menerima karunia Roh Kudus. Dan apapun karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita, semua tujuannya adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Katakan haleluya. Apapun karunia-karunia yang saudara terima dari Roh Kudus, yang diterima oleh jemaat Korintus, yang diterima oleh jemaat Philadelphia, jemaat Efesus, jemaat Maranatha, jemaat apalagi, semua yang namanya jemaat Tuhan, karunia ini untuk membangun jemaat Tuhan, supaya jemaat itu kokoh, kuat, terlatih, dan berintegritas. Dapat dipercaya karena Allah yang kita sembah, Allah yang berintegritas, yang berintegriti, yang dapat dipercaya. Katakan haleluya. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, itu tidak meleset. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan janji-janjinya kepada saudara dan saya, janjinya itu digenapi bagi setiap kita. Saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi karunia yang saudara terima ini, yang kita terima ini, untuk membangun kecakapan-kecakapan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Bukan untuk meruntuhkan. Bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk mengacaukan. Tapi membangun. Jemaat Korintus sudah mulai sombong dengan bahasa roh. Dengan karunia bernubuat. Jangan ada kesombongan di hati kita. Dengan adanya karunia, kemampuan, karunia dari Roh Kudus yang kita terima. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk popularitas. Bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk menjadi status. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk mempopulerkan diri sendiri. Tapi nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup kita ini, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kemampuan, harta, kekayaan, kekuatan, kesehatan, gelar-gelar, jabatan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seringkali banyak orang jatuh. Jatuh karena harta. Jatuh karena tahta. Jatuh karena wanita. Ya. Kalau enggak tahta, kedudukan, oh harta, banyak orang jatuh. Termasuk hamba Tuhan. Bukan cuma jemaat. Banyak hamba Tuhan juga yang jatuh karena harta, karena tahta, karena wanita. Karena itu semua yang ada pada kita, sudah aku yang kasih Tuhan. Kiranya kita menyadari, sudah aku yang kasih Tuhan. Apapun predikat, apapun status, apapun talenta, karunia, kemampuan yang saudara telah miliki, telah saudara terima dari Tuhan. Saudara diperkaya oleh Tuhan dan segala macam. Diperkaya dalam segala hal. Saudara berpendidikan. Punya gelar. Saya seringkali perhatikan begini. Kamu setelah bergelar, malah tidak berkarakter. Setelah kamu berpendidikan sarjana. Dulu kamu gak ada gelar. Masih rendah hati. Tapi setelah kamu berpendidikan, malah jadi sombong. Malah hidup dalam dosa. Malah hidup dalam hawa nafsu.
malah hidup dalam percabulan. Karena hatinya dikuasai oleh dunia. Tidak melekat dengan pokok anggur yang benar. Sudah perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Tolong bacakan Saudara Samuel ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ada? Oh ya. Oh ya, yang bisa ambil mic-nya, bisa diambil mic-nya. Iya. Iya, supaya kedengaran sama yang mengikuti ya. Tolong juga bantu tampilkan ayatnya. Bisa ya? Oke. Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Terus? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia dibersihkan. Terus? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan dibersihkan karena firman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yeah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab Oke, keluar aku. Stop dulu. Barang siapa? Coba baca. Barang siapa? Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau saudara mau hidup kita ini berbuah, bukan cuma bertumbuh, bukan cuma berakar, tapi berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman itu tinggal di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat persekutuan kita dengan firman dan Roh Kudus, dengan juru selamat kita, saudara akan menghasilkan buah. Buah yang banyak. Buah lewat persekutuan kita dengan firman dan Roh Kudus. Saudara akan berbuah banyak. Sekalipun saudara dalam pelayanan, sekalipun saudara dalam kelelahan, saudara Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap kita. Katakanlah, Tuhan akan beri kemampuan bagi setiap kita untuk membangun jemaat. Dan setiap karunia, setiap berkat, setiap pekerjaan Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita, itu semua untuk membangun jemaat. Kesaksian kita, pelayanan kita, untuk membangun jemaat. Kalau jemaat juga mau terbangun, saudara harus melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Memang kita harus melayani dengan giat. Giat melayani Tuhan. Tapi jangan sampai persekutuan kita bermasalah. Saudara, kalau ditimbang, seringkali orang hanya banyak berdoa tapi tidak isi firman. Hanya berdoa, tapi tidak penuh dengan firman. Itu kita juga, kita bernapas, kita juga harus makan, betul enggak? Iya kan? Kita berdoa, oh itu harus, tapi juga harus makan. Saudara, kalau cuma bernapas saja nggak makan, saudara bisa lemah, saudara. Kekristenan ini juga demikian. Kalau kita cuma berdoa, kita tidak makan firman, kita bisa lemah, kita bisa kekeringan, saudara. Kita bisa dehidrasi. Kekristenan pun demikian, saudara. Kalau kita tidak diisi dengan firman, dan firman itu tidak menguasai hati kita,
saudara akan mudah terseret. Mudah dipengaruhi oleh dunia. Mudah diprovokasi oleh dunia. Dan saudara mulai terseret dengan cara pandang duniawi. Bisa kehilangan arah dan tujuan. Akhirnya hilang di padang gurun. Bahkan bisa mati di padang gurun. Karena apa? Hidup dalam persungutan, hidup dalam pemberontakan. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 10, Israel itu menjadi satu peringatan buat kita. Dan mereka mati di padang gurun. Karena mereka mencoba Tuhan, mereka bersungut-sungut, hidup dalam percabulan, mereka tidak taat, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak setia, mereka menyembah kepada berhala. Tidak menyembah kepada Allah yang hidup, yang membawa mereka keluar daripada perbudakan dosa. Allah yang kita sembah, Allah yang konsisten, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya. Sekalipun dia membawa umat Israel ke padang gurun, ya, di situ pun Tuhan menyatakan kasihnya, kuasanya, pemeliharaannya. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana yang selalu setiap hari. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Ada penerangan, ada kehangatan di malam hari. Ada kesejukan, ada tiang awan, perlindungan, kesejukan, keteduhan oleh pekerjaan Roh Kudus setiap hari. Ada pemeliharaan Tuhan. Namun di situ pun mereka masih meragukan penyertaan Tuhan. Dan bersungut-sungut terhadap Tuhan dan juga terhadap pemimpin mereka. Mati, saudara. Banyak jemaat mengalami mati rohani. Karena kerjanya bersungut-sungut, ngomel-ngomel, memberontak terus. Mati secara rohani. Mulai ada kesombongan, mulai ada pemberontakan. Mulai pintar dikit, mulai sombong. Harusnya semakin berisi, semakin rendah hati. Katakan haleluya. Semakin sudah diberkati, semakin sudah dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Katakan haleluya. Semakin sudah diberkati, dan semakin sudah berkat. Kalau enggak, saudara nanti akan lumutan. Dan berkat saudara itu akan mulai, ya, kalau saudara punya roti 1, 2, 3, bagi saudara. Kalau saya lihat ada roti di kulkas, dan saya heran kalau disimpan berlama-lama. Bagikan. Saya pun kalau lihat ada ikan apa segala macam, sampai berminggu-minggu ada di kulkas. Aduh, saya heran melihat itu. Saya langsung salurkan, bagikan. Bagikan. Karena Tuhan akan kasih yang baru. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau punya roti, saudara simpan-simpan. Ya, keburu apa namanya itu? Apa? Jamuran, ya. Kalau jamuran sudah nggak bisa lagi menyesal, sudah udah makan jamuran, sudah bisa sakit. Sebelum itu terjadi, bagikan, ya. Kalau saudara memberkati, saudara tidak akan pernah miskin. Itu tidak akan membuat saudara menjadi miskin. Itu adalah firman Allah. Itu jaminan firman Tuhan. Dan saya berani katakan itu karena saya mengalami. Orang yang selalu memberi tidak akan pernah miskin dan kekurangan. Kalau saudara kekurangan, belajar memberi. Haleluya. Haleluya. Saya membangun jemaat Tuhan. Kalau saudara mengalami kekurangan, berarti saudara, berarti kurang praktek memberi. Ya. Wah, mau beri cuman ada beras 2 liter. Mau beri ini kepada orang. Beri, maka engkau akan diberi. Saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah menuai. Sampai hari ini saya terheran-heran melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi saya tidak pernah kekurangan. Karena setiap berkat yang saya terima, saya belajar untuk menyalurkannya. Haleluya. Haleluya. Saya tidak menikmati berkat itu sendiri.
Kalau saya menikmati berkat Tuhan sendiri, waduh saya sudah, wah. Saya beli sepatu saja mikir, saudara. Saya bisa beli sepatu. 1 truk bisa saya beli. Tapi saya lebih berpikir kepentingan orang lain daripada kepentingan sepatu saya. Puji Tuhan, ada orang yang kirim sepatu saya. Saya nggak tahu ukurannya, dia tahu dari mana, tapi tiba-tiba sepatunya udah datang. Dan dia bilang, ini buat Bapak Gembala sepatunya. Sekarang saya pakai. Ini sudah sampai ke Medan ini. Orang yang memberi itu nggak tahu Medan, nggak tahu Toba, nggak tahu Brastagi, nggak tahu Medan, tapi sepatunya udah sampai di Medan, ya. Iya kan? Orang itu diberkati, haleluya. Orang yang memberi sudah tidak akan pernah kekurangan. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Saya membangun saudara supaya saudara praktek. Saya nggak mau jemaat Maranatain kekurangan. Kalau sampai saudara jadi pengemis, peminta-minta, wah itu keterlaluan. Saudara belajarlah memberi. Ya. Kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, saudara takut, berarti saudara tidak percaya jaminan Tuhan. Haleluya. Ya. Beri, ya. Lakukan untuk Tuhan. Apapun pelayanan, apapun yang saudara buat untuk Tuhan, lakukan semua itu dengan dasar yang benar. Ya. Katakan haleluya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Karena bahaya saudaraku yang kasih Tuhan kalau kita lakukan tanpa dasar yang benar. Ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat 10 saya baca dan seterusnya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, aku sebagai seorang ahli bangunan, ya, digambarkan oleh Rasul Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jadi dasar bangunan hidup kita harus Yesus Kristus. Katakan haleluya. Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Dasar hidup kita, dasar pelayanan kita, dasar rumah tangga kita adalah kasih. Kalau ada kasih tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan di sana. Kalau dasar pelayanan kita adalah Yesus Kristus, saudara akan melayani dengan kasih, tanpa pamrih, dengan kerelaan, dengan ketulusan. Rumah tangga yang dibangun dengan dasar Yesus Kristus, rumah tangga itu sekalipun menghadapi badai, menghadapi goncangan, menghadapi banjir, rumah tangga itu akan berdiri kokoh. Badai berlalu, tapi bangunan itu tetap kokoh. Karena dasarnya benar. Katakan haleluya. Kalau suami istri hidupnya dibangun dengan dasar yang benar, tidak akan pernah ada kata perceraian. Sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang. Kalau suami istri dasar bangunannya benar, punya pengenalan yang benar, istri punya pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, suami punya pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, dia akan haleluya mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar. Dia akan mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Dia mencintai istri dan juga anak-anaknya. Si istri pun demikian.
dia menghormati. Kenapa banyak masalah? Bapak Ibu, karena banyak wanita-wanita, ibu-ibu, istri tidak menghargai suaminya. No respect. Dia merasa suaminya itu hanya sebagai seorang pekerja yang harus mencukupi segala sesuatu. Dia merasa suaminya itu seperti budak. No respect. Makanya banyak masalah. Karena di warung, di warteg, ibu di warteg itu lebih menghargai. Bu, kopi bu. Nggih pak. Gitu. Nasi pakai telur ya bu. Nggih, mohon ditunggu ya mas. Mah, pesan telur 1, bikin sendiri. Makanya ribut. Loh, kok mbak di warung lebih lembut, lebih menghormati. Iya, makanya ibu-ibu hormati suamimu, hargai suamimu. Katakan haleluya. Amin. Amin. Mana ibu-ibu di sini yang masih punya suami? Kalau yang sudah mati nggak perlu dihormati lagi, nggak perlu di kuburan begini-begini lagi. Pak, saya hormat ya Pak, saya hormat Bapak. Udah terlambat, sudah kau datang. Nggak ada gunanya lagi. Ya, ibu-ibu jangan galak-galak juga sama suaminya. Ya, karena di warung, ibu di warung lebih lembut. Walaupun ibu di warung, karena dia punya misi supaya jualannya laku. Memang diajarnya begitu. Iya kan? Suami-suami, kalau punya pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus, dia akan mengayomi, dia akan melindungi, dia akan rela mati, dia rela berkorban untuk keluarganya. Kalau suami tidak punya pengenalan yang benar tentang Kristus Yesus, karena suami itu adalah digambarkan, ya Kristus itu suami bagi gereja. Kristus rela mati bagi gereja Tuhan. Suami juga harus rela mati, rela berkorban, rela bertarung demi keselamatan. Suami harus berdoa secara roh, secara spiritual, secara rohani, mendoakan istri dan juga anak-anaknya, supaya istri dan anak-anaknya dalam lindungan Tuhan. Banyak godaan Pak, banyak godaan. Banyak godaan dalam rumah tangga. Ya. Kalau kita nggak jaga istri kita nggak doakan juga, istri kita bisa dibawa orang lain. Kalau kita nggak memahami, nggak punya pengenalan akan Tuhan, kita akan bilang, bawa saja. Tapi suami yang benar, dia harus menjaga, dia harus melindungi dan menasihati, mengajar istrinya. Katakan haleluya. Dan ibu-ibu pun harus dengar-dengar. Bukan pemberontak, bukan pelawan. Ya. Bukan tukang gosip. Tapi menghargai, menghormati, mengerjakan. Ya. Tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Katakan haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dasar rumah tangga kalau benar Yesus Kristus, maka rumah tangga itu akan kokoh. Kalau dasar pelayanan dengan dasar Yesus Kristus, pelayanan itu tidak akan mudah dihancurkan oleh iblis. Tapi kalau dasar pelayanan ada kepentingan diri sendiri, ada ambisi-ambisi, ada tujuan-tujuan, ada visi-visi yang tidak benar, yang tidak berkenan di situ. Ketika ada badai, ketika ada angin, bangunan ini, menara ini akan hancur. Ya. Tapi pelayanan yang dibangun dengan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka pelayanan itu akan, haleluya, bertahan. Katakan haleluya. Haleluya. Selanjutnya, kalau sudah mau bangun, ya, dengan selanjutnya saudara membangun di atas dasar itu,
jerami nanti ketika diuji terbakar. Kalau dasar nilai pelayanan kita seperti jerami, ketika ada api, ketika diuji, wah gampang terbakar. Sudah bisa bayangkan kalau cuma dari jerami, oh terbakar, hangus. Dari rumput kering, tapi kalau dia kualitas emas, semakin dia dibakar, semakin bercahaya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Makanya dalam pelayanan pun banyak tantangan, saudara. Tidak gampang. Kalau saudara menginjil, bersaksi, menggembalakan dengan dasar yang tidak benar, dengan dasar yang salah, saudara aku yang kasih Tuhan, saudara akan mudah gibah. Saya tahu saya ada di sini karena Tuhan. Kalau saya membangun dasar pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dengan dasar kepentingan diri sendiri, ingin mempopulerkan diri sendiri, mencari keuntungan, pelayanan ini akan hancur. Dan saya pernah bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau hentikan pelayanan, hentikan. Kalau Tuhan mau selesaikan pelayanan ini, saya katakan, Tuhan selesaikan. Waktu pindah dari Suwung ke sini, dari gedung yang sana. Karena saya bilang, Tuhan, saya tidak punya kemampuan untuk membayar gedung loh. Saya tidak punya kemampuan. Tapi saya mau kerja buat Tuhan. Pelayanannya adalah milikmu. Bukan milikku, pelayanannya adalah milik Tuhan. Karena ini pelayanan roh. Ya saudara ya. Dan puji Tuhan. Tuhan sediakan tempat ini untuk kita pakai. Untuk melayani Tuhan. Tinggal dan melayani di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita punya dasar pelayanan yang benar, kita nggak takut, saudara. Nggak takut. Nggak takut karena saya tahu saya ada di sini. Karena Tuhan. Tuhanlah yang membawa saya ke tempat ini. Dan menempatkan saya di tempat sana. Bukan manusia. Sekalipun Tuhan memakai organisasi, saudara, saya tahu saya ada di sini karena Tuhan. Dan saya melakukan ini untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya. Dan sesuai dengan standarnya Tuhan. Dasarnya Yesus Kristus. Dasar yang benar. Dan sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau pelayanan kita dibangun dengan dasar yang benar. Dan sesuai dengan standarnya Tuhan. Standar hidup kita. Sesuai dengan standarnya Tuhan. Saudara pasti aman. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kalau dasar pelayanan, dasar hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan, saudara tidak perlu takut menghadapi apapun. Ya. Sekalipun ada badai, ada persoalan, saudara tidak perlu takut. Ya. Perhatikan di ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ya, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jangan sampai kita terbakar karena akan mendatangkan kerugian. Jangan bangun hidup kita dengan standar duniawi. Jangan bangun pernikahan saudara dengan standar duniawi. Jangan bangun bisnis saudara dengan standar-standar duniawi. Jangan bangun pelayanan pekerjaan Tuhan dengan standar-standar ukuran duniawi. Tapi kalau sudah bangun dengan standarnya Allah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ukurannya sama, standarnya sama, kualitasnya sama, saudara akan tahan uji dan saudara akan mendapat upah. Tapi kalau hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, bisnis kita dengan dasar
yang tidak benar, tidak sesuai dengan standar Tuhan. Ada kecurangan, ada manipulasi, ada kepalsuan, ada kemunafikan. Maka saudara akan terbakar. Ya. Dan mendatangkan kerugian. Kerugian. Penderitaan. Kerugian. Terbakar. Ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jangan sampai kerugian demi kerugian datang dalam hidup kita. Penderitaan yang seharusnya tidak harus kita alami. Tapi akibat kecerobohan. Akibat ketidaktaatan kita. Akibat salah dasar. Salah standar. Karena terprovokasi. Kalau standar pelayan Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Itu standarnya Allah. Kalau standar duniawi, singers itu, atau worship leader itu, atau pemusik itu, yang penting bisa main musik, yang penting bisa nyanyi. Tapi orang yang melayan Tuhan, harus dia percaya kepada Yesus, harus dia dibaptis, harus penuh Roh Kudus, bukan cuma bertobat, tapi penuh Roh Kudus, dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam penundukan diri. Itu baru namanya standarnya Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, bukan jadi pendeta gadungan, saudara. Ya, tiba-tiba jadi pendeta. Ya, tiba-tiba jadi PDT, tiba-tiba jadi PDT. Nggak pernah TC. Nggak pernah training. Nggak pernah sekolah Alkitab. Nggak pernah mengecap pendidikan ini. Nggak pernah dididik, nggak pernah dilatih. Nggak pernah dalam penundukan diri. Memang dunia ini membutuhkan jutaan atau miliar hamba Tuhan. Tapi jangan hamba Tuhan karbitan. Hamba Tuhan yang berkualitas. Katakan haleluya. Yang tahan uji, katakan haleluya. Yang dasar hidupnya, dasar pelayanannya adalah Yesus Kristus. Dan standarnya adalah standar sesuai dengan standar Allah. Dan kiranya Tuhan tolong kita saudaraku yang kasih Tuhan. Katakan haleluya. Dan saya percaya lewat persekutuan dengan firman dan Roh Kudus. Dan saudara akan haleluya terbangun. Ya, saudara ikuti saja. Ya, setiap hari ada suara akan ada suara gembala ya. Dan saya akan robah program kita. Suara gembala. Ya. Dan suara gembala yang memberitakan firman. Membangun, menegur, mendidik, mendisiplinkan. Supaya jemaat menjadi jemaat yang kokoh, yang berkualitas, yang terdidik, dan tahan uji. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan saudara. Dan membangun saudara, memberkati saudara. Rohmu yang hidup, kita nyanyikan sama-sama. Mari.